manusia. Nah, kalau melihat atau mendengar penjelasan mata kuliah psikologi fakal ini, yang kebayang apa sih teman-teman nih? Kita belajar apa sih? Coba ada yang kebayang nggak kita belajar apa nih? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Belajar otak dan hormon-hormonnya, Pak. Oke, siap, bagus, terima kasih. Ada lagi yang lain, silakan. Izin jawab, Pak. Ya, silakan Sandi. Jadi membahas tentang perilaku manusia berdasarkan otak-otak, maksudnya otak, Pak. Iya, jangan dua kali jadi otak-otak ya. Jadi makanan apa-apa. Oke, siap, terima kasih Sandi. Ada lagi yang lain? Saya Pak Ada izin lagi? jawab Pak. Ya, silakan. Proses mental dengan pendekatan biologi gitu Pak. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Yang lain ada lagi? Ada lagi? Cukup? Ya. Oke ya. Jadi menarik ya teman-teman sebetulnya kalau kita kaitkan nih yang kemarin juga terkait dengan classical conditioning misalnya kayak gitu ya. Kan kalau itu kan dia nggak apa tidak membahas terkait dengan hewan itu melakukan perilaku tersebut gara-gara apa sih gitu, nggak membahas. Yang penting ketika ada stimulus ada respon, ada stimulus ada respon gitu. Nah, dalam prosesnya ketika ada stimulus kemudian mendapat respon, sebetulnya ada hal yang kayaknya gitu ya, para pemikir yang operan conditioning itu kayaknya ada sesuatu yang kelupaan nih gitu ya, bahwa di balik proses itu tuh ada proses lain yang akhirnya menimbulkan respon tersebut gitu ya. Makanya kalau dalam psikologi faal ini ketika kita misalnya kita mengeluarkan perilaku gitu ya, atau kita berperilaku sesuatu gitu ya, melakukan hal sesuatu gitu, suatu hal itu didorong oleh apa sih gitu, apa yang menyebabkan kita berperilaku tersebut gitu ya. Makanya biasanya nanti kita juga akan mempelajari terkait dengan alat-alat ukur yang mengukur manusia berdasarkan dari misalnya air liurnya, kemudian keringatnya gitu ya. Misalnya lie detektor misalnya gitu. Nah, itu kan sebenarnya mengukur tuh. Tapi kan mengukurnya bukan menggunakan instrumen psikologi, pendekatan wawancara misalnya gitu. Anda bohong nggak gitu. Nah, kira-kira siapa yang mau ngaku seperti itu gitu. Ya, meskipun misalnya dia itu berbohong gitu. Makanya pendekatan-pendekatan faal atau biopsikologi gitu ya. Bagaimana cara mengukur orang berbohong gitu? Oh, misalnya ketika orang berbohong, misalnya, kalau teman-teman pernah dengar katanya kalau orang bohong itu bola matanya ke atas terus ke sebelah kiri gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita pakai lie detektor itu bisa mengukur apa nih? Misalnya denyut jantungnya, denyut nadinya, kemudian keringatnya gitu ya. Itu bisa diukur gitu. Tapi ada pertanyaan lagi, gimana kalau misalnya dia itu udah bener-bener orang suka bohong lah gitu. Makanya kayak gitunya tuh udah bisa dia kontrol gitu. Nah, itu juga nanti akan jadi pembahasan kenapa gitu ya. Kemudian kalau kita misalnya merasakan marah, merasakan senang, paling mudah. Kemudian merasakan sedih, kemudian merasa galau misalnya gitu. Nah, itu bagian-bagian otak mana gitu yang merespon gitu atau memberikan respon terkait dengan hal tersebut gitu. Karena kan kita beda, ketika kita marah kita agak panas misalnya badan kita, kemudian ya apa, gemetar misalnya gitu. Nah, itu bagian otak mana yang merespon ya. Kemudian paling sederhana gimana cara ada gerak sensorik gitu ya, ada motorik gitu. Nah, itu gimana gitu ya. Ada yang ke otak, ada yang ke sumsum tulang belakang gitu. Itu gimana prosesnya. Nah, itu kita akan mempelajari gitu. Gitu. Ya.
ada fungsi-fungsi saraf nih buat apa sih, buat apa gitu. Saraf kranial misalnya yang di wajah ini, yang mana sih fungsi buat mengerutkan dahi gitu ya, menarik bibir kita buat senyum misalnya, itu yang mana ya. Oke, baik. Tapi ujungnya memang nanti kaitannya dengan perilaku manusia. Kenapa sih ada manusia yang seperti ini, ada orang yang seperti itu gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini hari ini ya, kita ada pendahuluan ya kontrak perkuliahan ini. Kemudian pekan depan kita konsep dasar psikologi faalnya seperti apa, kita akan bahas. Kemudian selanjutnya pertemuan ketiga sistem saraf dan transmisi sinaps gitu. Ini juga kalau saya ngajar secara luring gitu ya, ini banyak banget ya, teman-teman juga bisa cek video-video di YouTube gitu ya, bagaimana sistem saraf dan sistem atau transmisi sinaps ini bekerja gitu. Saya juga ada video-videonya, nanti kita bisa share juga gitu ya. Kemudian anatomi saraf pusat apa aja sih gitu ya. Kemudian anatomi saraf perifer apa aja perifer ini gitu ya. Kemudian yang pertemuan ke-6 sistematika kerja sistem saraf manusia. Gimana sih sistematika kerja saraf manusia ini? Ya, kita bahas. Nah, ini juga sama bahwa kita telah meninggalkan gitu ya soal-soal yang pilihan ganda gitu ya, atau yang benar salah atau apa gitu ya. Tapi kita lebih ke analisis gitu ya. Nanti ini kerja kelompok ya pertemuan ke-7 ke-8 kita diberikan waktu 2 pekan untuk teman-teman menganalisa mungkin gitu ya, atau memberikan analisanya dalam bentuk makalah gitu ya, artikel, itu nanti akan kita bahas selanjutnya gitu ya. Oke, nanti ingatkan juga saya ketika akhir perkuliahan ini teman-teman silahkan persiapan aja ya, nanti kita diskusi lebih lanjut terkait dengan kelompok ya. 7 kelompok lah, dibagi 7 kelompok gitu ya. Nanti pembagiannya saya serahkan ke PJ-nya, mau diacak, mau dipilih terserah bebas ya. Atau berdasarkan presensi absen gitu. Oke. Nah, lanjutan materinya ada sistem hormon dan fungsinya gitu ya. Kita ada sistem hormon misalnya endokrin seperti apa, eksokrin gitu ya, apa-apa aja gitu ya. Kemudian ada sistem fungsi luhur, kemudian ada mekanisme persepsi dan sensoris gitu ya. Kemudian ada sistem penginderaan dan keseimbangan. Nah, ini banyak nih nanti dibagi-bagi kayaknya sampai ke pertemuan ke-15 gitu ya. Kemudian pertemuan ke-16-nya makalah kelompok UAS-nya. Ya, ini juga di RPS ada gitu ya, tapi nanti kita kembangkan lagi gitu. Mungkin nanti ada bentuknya bisa pembuatan video edukasi misalnya ya, terkait dengan salah satu materi di faal misalnya. Nih kelompok ini mau ngambil apa nih? Oh, misalnya saya mau ngambil sistem hormon gitu. Berarti teman-teman mau buatnya seperti ini gitu ya, ada monolognya gitu ya, kemudian ada gambar-gambar penjelasannya seperti itu, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut gitu ya. Nah, ini sumber belajarnya teman-teman, bisa dibeli juga sebetulnya ya, terkait dengan sumber belajar. Ini ada dosen kita juga, Ibu Ririn ya, ini psikologi faal ya, ini cari aja Rasda Karya psikologi faal ya. Nah, ini tuh saya sudah baca juga, Ibu Ririn ini kayak menyarikan lah, mensarikan gitu ya, mensarikan dari buku besarnya yaitu buku Pinel. Nih, John Pinel ini ya, Biopsychology ya. Nah, ini bisa juga dicari gitu ya. Jadi mau pinjem, mau beli, mau kayak gimana nggak apa-apa gitu ya. Ataupun menurut saya sih sebenarnya di era kayak gini gitu ya, teman-teman nggak ada buku, asalkan mau belajar dan mau mencari banyak banget sih memang di internet gitu kalau mau gitu ya. Tapi nyarinya juga benar-benar harus serius karena apa? Kadang-kadang kita ketik apa nggak muncul juga gitu ya. Jadi benar-benar silakan saja untuk sumber, tapi ini sumber utamanya silakan gitu ya. Nah, ini juga sama ya seperti yang sudah-sudah tata tertibnya mahasiswa yang tidak hadir perkuliahan melebihi batas minimum pertemuan atau 4 kali lah gitu ya, itu bisa tidak mengikuti ya, tidak dapat mengikuti UAS gitu ya. Kemudian keterlambatan masuk tim maksimal 20 menit ya. Kalau tadi Ibu Ratri dari jam 8 sampai jam 8.30 silakan gitu ya. Kemudian kalau tidak dapat hadir bisa memberi tahu ke PJ gitu ya. PJ-nya silakan, misalnya saya tidak bisa hadir karena ini itu gitu ya.
Kalau secara ini bisa juga lampiran surat misalnya ke dokter atau apa. Ya ini juga saling menghargai satu sama lain pastinya, kemudian ini juga terikat kode etik ya, terkait ya jangan saling mengejek olok-olok dan lain-lain gitu ya. Ketika nanti ada mungkin seseorang teman kita yang bisa menceritakan pengalaman hidupnya tapi berkaitan dengan mata kuliah gitu. Ini sebenarnya lebih cocok kepada mata kuliah yang misalnya psikologi klinis gitu ya, psikologi abnormal gitu ya. Itu kan biasanya lebih banyak men-share terkait dengan saya pernah ini, saya pernah itu gitu. Bagaimana kaitannya dengan materi yang telah dijelaskan gitu ya. Nah, ini tetap sama, tidak diperbolehkan plagiat dalam bentuk apapun karena kita insan akademisi gitu ya. Jadi tolong jangan sampai melakukan plagiasi gitu ya. Saya juga sempat share ke grup dosen terkait dengan ini analisisnya atau reportasenya dari Tempo gitu ya, bahwa sekarang itu untuk mendapatkan gelar doktor Kausa gitu ya, Kausa gitu, dokter Kausa itu honoris causa gitu ya, itu mudah banget gitu ya, dan rata-rata yang dapat tuh para pejabat apa gitu ya. Jadi gak mengkhawatirkan dan memprihatinkan gitu. Sementara dosen aja kadang-kadang untuk mencapai itu, untuk mencapai profesor dan lain-lain tuh perjalanannya panjang, sulit gitu ya. Tapi kok kalau misalnya ada orang yang menjabat, kok cepat banget tiba-tiba jadi profesor apa gitu. Nah, indikasi-indikasi mereka melakukan kecurangan dan lain-lain ada juga gitu ya, misalnya kerjasama dengan kampus ini nanti akan dapat apa gitu, gratifikasi itu ya. Jadi itu juga benar-benar kita harus hindari gitu ya, dan itu biasanya dimulai dari kita sejak ya harusnya sejak dari kita masuk pendidikan ya, tidak boleh melakukan hal-hal itu, kecurangan-kecurangan akademik gitu ya. Mudah-mudahan kita dilindungi dari kejahatan-kejahatan akademik dan kita juga bukan sebagai pelaku dan korban gitu ya, plagiat gitu. Oke, baik. Kemudian, nah ini bobot penilaiannya. Ini nanti bisa kalau ada perubahan saya share lagi ya terkait dengan bobot penilaian juga kuis dan lain-lain juga nanti akan saya share dulu gitu kalau misalnya memang ada kuis dan penugasannya gitu ya. Sejauh ini masih seperti ini. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Silakan. Terkait dengan psikologi faal ini. Silakan. Kalau Ibu Ratri memang ada latar belakang biologinya dari IPB, jadi pas banget nanti akan saling melengkapi pengajarannya gitu ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan perkuliahan. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Nanti pembagian pengajaran gimana Pak sama Bu Ratri sama Pak Erik nih Pak? Ya, baik. Itu tadi sudah saya singgung sedikit. Apakah nanti Ibu Ratri yang mengampu dari awal sampai tengah semester gitu ya, sampai UTS, dan saya setelahnya, atau kita terus bergantian aja gitu. Misalnya hari ini saya, besok Ibu Ratri, nanti selanjutnya saya, Ibu Ratri gitu ya. Itu nanti kita diskusikan juga gitu. Tapi yang pasti untuk materi-materi yang diberikan sesuai dengan RPS-nya gitu ya. Baik, dan ini juga sama, ada beberapa juga yang di mata kuliah lain itu pengennya Zoom terus gitu setiap pertemuan gitu. Nah, kalau saya menyarankan karena memang di situ juga ada asinkronus dan sinkronus gitu ya. Nanti kita kalau misalnya memang ada Zoom, ya kita Zoom gitu. Kalau tidak, kita di MS Teams gitu. Tapi tiap hari kita terus melakukan perkuliahan gitu. Tapi menarik memang kalau misalnya kita terus melakukan seperti ini kan anggap aja ini tuh kayak tatap muka secara langsung gitu, lebih enak gitu ya buat diskusi, buat tanya jawab, buat tahu nih teman-teman juga hadir gitu ya, itu paling enak banget gitu, bahkan memang disarankan gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa ada juga edaran juga terkait dengan tidak boleh terlalu membebankan gitu, makanya dosen tuh takutnya aduh ini membebankan nggak nih ke mahasiswa gitu kalau misalnya
setiap pertemuan. Kalau saya kan ada kalau nggak salah ada berapa kelas gitu ya, ada 8 kelas atau 5 kelas gitu ya, yang saya ampuh gitu. Kalau misalnya itu dibagi sepekan gitu ya, berarti kan hari Senin 2 kelas, hari Selasa 2 kelas gitu ya, hari Rabu misalnya 1 kelas gitu, hari Kamis 1 kelas gitu. Itu masih bisa aman saya gitu, untuk mengajar sepekannya 5 kelas gitu. Tapi kalau teman-teman, saya nggak tahu sepekan itu atau sehari ada yang 2 kelas, 3 kelas gitu ya kan, khawatirnya misalnya kuota lah, kemudian apalagi saya baru baca nih kayaknya dari eh, Pak Menteri kayaknya bulan apa nih, bulan eh, Mei kayaknya udah nggak ada bantuan kuota kayaknya ya. Saya baru baca lagi gitu. Mungkin udah mau di stop atau mau sebagian juga udah ada yang luring juga perkuliahan atau proses sekolah gitu ya. Teman-teman dapat kuota nggak nih? Tidak, Pak. Enggak. Enggak, Oh, Pak. sempat ada yang enggak ya? Enggak. Makanya gitu. Ya saya juga waktu awal-awal pandemi ada beberapa yang disarankan tuh beberapa masuk ke wakil dekan 3. Ini nih yang layak dapat, ini nih yang ini. Tapi ya begitu kadang-kadang eh apa ya? Istilahnya tuh yang membutuhkan malah kadang-kadang nggak dapat juga gitu. Ya. Dan dosen juga disubsidi kuota, tapi saya nggak tahu nih dua bulan ini kayaknya nggak ada juga gitu. Mungkin ya tadi udah dianggap sudah mau selesai kah, atau ya udahlah dibantuin kuota juga kita nggak tahu kapan mulainya. Nanti kuotanya makin terus aja gitu ya, membebani pemerintah atau apa mungkin seperti itulah. Ya, yang penting nggak apa-apa. Yang penting kita eh, bergantian gitu ya. Yang ini kita zoom ini atau mungkin nanti kita ini materi menarik nih, ini materinya harus dibahas pakai zoom gitu. Ya, ini kayak gini kan kalau misalnya kita udah mulai perkuliahan nih, sudah ada materi kita atau saya share terkait dengan video misalnya proses sinapsis misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat bareng-bareng, kemudian kan kita bisa bahas nih. Pak kok itu atau Bang itu proses sinaps itu kok seperti itu, bagaimana sih kok bisa seperti itu misalnya gitu. Ya, itu bisa juga gitu ya. Bisa langsung ditanyakan lah gitu. Ya. Oke, sip. Terima kasih Zidan. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Terkait dengan perkuliahan. Pak, kita ada prakteknya gitu nggak sih, Pak? Ya, Ada prakteknya gitu nggak sih, Pak? Karena kan oke. kita biologi. Terima kasih. Ya, Fatimah. Untuk praktek selama saya ngampu tidak ada prakteknya sih sebetulnya ya. Tapi lebih kepada ini juga sulit kalau misalnya saya waktu itu sempat mengusulkan untuk kita membeli alat-alat peraga gitu ya. Jadi alat-alat peraga gitu kalau misalnya kan kalau di SMA udah ada tuh biasanya gitu ya. Nah saya pengen tuh di psikologi punya juga alat-alat peraga tapi belum kesampaian waktu itu. Saya nggak tahu karena harganya mahal kah atau apa gitu. Nanti saya coba juga diskusikan lagi ke fakultas untuk membeli alat-alat peraga terkait dengan misalnya otak gitu ya. Kita punya nih otak bagian hemisfer kiri, kanan, kemudian ini bagian frontal gitu ya, ini bagian belakang, depan dan lain-lain. Nah itu juga bisa kita beli sih sebenarnya alatnya, alat peraganya gitu. Tapi kalau untuk praktek tidak gitu ya. Paling kita ya seperti itu aja alat peraga gitu. Ya, Fatima ya. Oke, jadi aman gitu ya. Nanti kalau teman-teman prakteknya tuh lebih ke alat-alat tes gitu, alat ukur. Nah, itu baru harus praktek ya. Nanti misalnya ada kan kalau nggak salah teman-teman dapat psikodiagnostik 1 udah belum ya? Ya nanti ada psikodiagnostik 1 yaitu wawancara, 2 nanti observasi, 3 nanti intelijensi. Nah itu prakteknya banyak ya. Teman-teman ada praktek buat ngetes secara langsung, secara individual, klasikal gitu ya. Nanti ada. Oke. Ya, yang lain terima kasih Fatimah. Yang lain silakan ada yang mau ditanyakan terkait dengan perkuliahan psikologi faal ini.
Oke, mudah-mudahan membantu ya teman-teman yang tadi saya singgung juga terkait dengan latar belakang di SMA-nya IPA gitu ya. Mudah-mudahan bisa juga membantu gitu ya. Dan saya harapkan sebetulnya di setiap mata kuliah gitu ya, meskipun kita satu kelas kemudian kita ada kompetisi, itu juga harus gitu kita memiliki sikap atau sifat kompetitif gitu ya kepada teman-teman yang lain, tapi juga harus suportif gitu ya, harus saling membantu gitu. Jadi ketika kita bisa ya kita ajarin gitu, ketika kita mampu ya kita ajarin juga gitu ya. Jadi jangan sampai kita kena jebakan-jebakan maut ya. Mungkin teman-teman, saya nggak tahu ya kalau misalnya di saya waktu itu juga waktu kuliah S1 juga sempat kayak gitu ya. Jadi ada temen tuh yang dia pinter gitu ya, tapi ketika ditanya eh, belajar nggak? Enggak gitu ya. Tapi nilainya bagus gitu ya. Terus udah gitu udah dapet nilai bagus, kitanya kurang bagus, dia bilang, wah nilai gue segini lagi gitu. Nggak belajar sih gitu. Padahal nilainya tinggi gitu ya. Nah, kita yang dapat di bawah dia, kayaknya gue udah belajar mati-matian ini gitu, kok dapatnya masih segini aja gitu ya. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya. Kita harus tetap punya sifat kompetitif dan juga supportive seperti itu. Oke, teman-teman ada yang mau disampaikan lagi silakan terkait dengan perkuliahan. Buku tadi udah ya. Jadi buku silakan aja beli sendiri gitu ya, atau juga ya udah online aja deh nggak apa-apa gitu ya. Atau mau pinjem ke kakak tingkat dan lain-lain gitu silahkan banget, nggak apa-apa, boleh. Ya, sekarang kan pengiriman udah mudah kali ya, jadi udah kirim gitu ya, tapi jangan lupa balikin kalau minjem ke kakak tingkatnya ya. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan dari sumber udah ya. Perkuliahan udah, apalagi penilaian udah ya, penilaian mudah-mudahan aman. Sekali lagi mudah-mudahan juga teman-teman nggak ada yang tertinggal gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa atau belum bisa UTS, bilang aja ke PJ-nya, saya nggak bisa UTS di pekan ini misalnya gitu, bisa nggak gitu. Tapi dengan alasan atau argumentasinya jelas gitu. Jadi kita bisa memberikan susulan gitu. Jadi nggak masalah. Oke. Oke, ini tinggal berapa menit nih? Nah, 30 menit aja sebenarnya udah lumayan ya kalau di Zoom itu ya, kita bisa ngebahas, bisa materi dan lain-lain gitu. Makanya saya punya bayangan ketika kita misalnya saya melemparkan materi gitu ya, saya membahas materi. Mungkin teman-teman kalau kemarin ikut yang ada yang psikologi lingkungan, saya memberikan format PowerPoint itu PPS gitu ya. Jadi saya merekam yang kemudian menjabarkan isi-isi dari slide PowerPoint itu. Nah, itu misalnya bahan ajarnya seperti itu, saya masukkan ke MS Teams gitu ya, teman-teman baca dulu gitu ya, baca, siapin pertanyaan. Nah, tanya jawabnya selama 30 menit kita masuk ke Zoom semua nih gitu ya. Jadi nanti hasil baca, hasil belajar, hasil melihat dari materi yang telah saya berikan di MS Teams, teman-teman di sini udah nggak belajar lagi, tapi lebih ke diskusi gitu. Tadi saya baca ada ini deh, ini apa ya maksudnya gitu. Oh mungkin yang ini bisa menanggapi, ini bisa menanggapi gitu. Atau kita balik gitu. Jadi di Zoom itu saya full menjelaskan gitu ya, selama 30 menit berarti gitu ya. Nah nanti sisanya kita masuk ke MS Teams. Nah ngapain di MS Teams? Kita diskusi di chatnya gitu ya, terkait dengan hasil belajar yang ada di Zoom gitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Fabian serem-serem banget ini backgroundnya. Bapak, Pak, biar nggak bosan. Benar, iya nggak apa-apa. Saya juga kadang-kadang kalau rapat dosen suka pakai gitu ya. Oke, baik. Gimana? Ada lagi? Kalau tidak, kita sudahi ya gitu. Jadi nggak usah ke MS Teams lagi gitu ya. Kita sudah di Zoom. Nah, sekarang saya mau izin foto nih, ya. Silakan teman-teman open cam. Nah, silakan. Ini kan waktunya masih ada 5 menit nih. Teman-teman boleh
ya, kayak Fabian misalnya tadi pakai lingkaran malaikat di atas kepalanya atau yang lain. Kalau mau pakai, nih saya juga mau pakai nih. Pakai filter aja silakan. Nanti kita foto bareng ya. Ini saya ada filter apa nih? Oke, silakan teman-teman boleh pakai apa aja, yang mana aja. Ini saya pakai yang ini aja deh. Ayo, yang lain silakan. Saya nggak ini ya nggak kelihatan kayak ini ya. Ayo dipersiapkan. Oh, Fatima udah lulus duluan nih. Udah pakai toga. Ya, silakan yang mau pakai filter. Nanti kita Bentar ya, saya siapkan dulu untuk fotonya. Sebentar. Oh, ini dah. Oke, sudah semua? Yuk, yang lain ada yang mau buka kameranya lagi menggunakan filter? Ditunggu sebentar lagi. Ya, yang slide 2 juga ya. Nanti saya foto juga slide 2. Wah, Adis mantap nih, pakai kacamatanya sama kayak saya ya. Sip, oke. Ya. Oke ya, saya hitung ya. Oke. Sebentar, 1, 2, 3. Oke. Sip, ini baru slide 1, sebentar. Untuk slide 2-nya, saya save dulu. Oke, sebentar. Untuk slide 2 ya. Saya hitung 1, 2, 3. Sip. Oke, ini saya save dulu slide 2. Oke, baik. Siap. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali pekan depan gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi, selalu sehat, sehingga kita bisa menuntaskan lah semester ini dengan baik. Oke. Sip. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kembali. Dadah.